Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau fokus ke satu alat berpikir yang fundamental banget. Ini dibahas tuntas di bab 2 buku Ozan Farol, Think Like a Rocket Scientist. Kita akan gali lebih dalam soal penalaran prinsip pertama. Betul. Judul yang menarik ya, Think Like a Rocket Scientist. Iya, dan sumber kita ini unik. Dia nunjukin gimana pola pikir ilmuwan roket yang kita tahu kan nggak boleh salah hitung sama sekali. Itu ternyata relevan banget buat kerjaan kita, buat hidup kita sehari-hari. Jadi bukan cuma buat yang bikin roket aja ya? Bukan. Nah, misi kita dalam penelusuran kali ini itu buat membongkar alat berpikir ini. Kenapa sih dia bisa kuat banget gitu, mendorong inovasi yang radikal? Dan yang paling penting, gimana caranya Anda bisa mulai pakai ini secara praktis? Oke, siap. Biar kebayang nih ya, coba inget cerita Elon Musk deh. Dia kan pengen banget ke Mars. Tapi pas lihat harga roket waktu itu, wah, mahal banget. Bikin kantong jebol. Iya, industri penerbangan luar angkasa kan terkenal mahal. Banget. Banyak yang bilang mustahil bikin roket murah. Tapi, alih-alih nurut kata orang, Musk pakai cara berpikir yang beda. Yang fundamental. Nah, ini yang jadi cikal bakal SpaceX. Semuanya itu dimulai dari prinsip pertama ini. Oke deh, mari kita bedah lebih dalam. Siap. Kita kan sering banget ya dengar kalau pengetahuan itu penting, modal utama gitu. Tapi bab ini justru mulai dengan pertanyaan yang agak menggelitik. Gimana kalau pengetahuan yang udah ada itu malah jadi penghambat terbesar buat inovasi? Aneh nggak sih? Nah, ini dia. Memang kayak pedang bermata dua ya. Pengetahuan itu kan fondasi. Tapi kalau kita terlalu terikat sama cara lama atau dogma, pokoknya dari dulu begini, malah bisa jadi tembok penghalang. Ada contohnya nggak? Ada. Farol kasih contoh menarik dari dunia pendidikan hukum. Kurikulumnya sering kaku banget. Mata kuliah yang terkenal susah kayak prosedur kriminal itu sering ditaruh di tahun pertama. Kenapa coba? Kenapa ya? Biar cepat pusing mahasiswanya? Haha, mungkin juga. Tapi seringkali jawabannya bukan karena itu strategi belajar terbaik. Tapi ya sekedar warisan tradisi. Udah dari dulu gitu. Jarang ada yang berani tanya secara mendasar. Masih relevan nggak sih susunan ini sekarang? Oh, jadi pengetahuannya sendiri atau tradisinya yang jadi belenggu ya? Iya, pengetahuan masa lalu jadi semacam belenggu, bukan lagi pemandu. Kita kejebak di situ. Dan kadang belenggu ini datang dari tempat yang kita nggak duga sama sekali. Di buku ini ada fakta yang, wah, bikin kaget sih. Lebar booster roket pesawat ulang-alik NASA itu kan salah satu teknologi paling canggih ya. Iya, kompleks banget itu. Ternyata secara nggak langsung lebarnya itu ditentukan oleh lebar rel kereta api Romawi kuno. Hah? Gimana ceritanya? Gini, kira-kira lebarnya itu 4 kaki 8,5 inci. Kenapa? Karena booster itu kan gede. Harus diangkut pakai kereta api lewat terowongan. Nah, lebar rel kereta api modern di Amerika itu ngikutin standar rel Inggris. Dan rel Inggris dulu dibuat pas sama lebar gerobak Romawi kuno yang ninggalin bekas di jalanan tua mereka. Gila sih. Jadi keputusan desain ribuan tahun lalu masih ngatur teknologi abad ke-21. Nggak masuk akal ya? Iya kan? Ini contoh ekstrim banget. Gimana asumsi masa lalu yang nggak pernah dipertanyakan bisa ngakar begitu dalam. Dan membatasi pilihan kita di masa kini seringkali tanpa kita sadari sama sekali. Benar-benar nggak kelihatan ya batasannya? Contoh lain yang kita pakai tiap hari nih, keyboard QWERTY. Ternyata, layout ini sengaja dirancang kurang efisien. Oh ya, kenapa gitu? Jadi dulu, di era mesin tik mekanis, tujuannya itu buat memperlambat pengetikan, supaya tuas-tuas hurufnya nggak saling nyangkut kalau ngetiknya kecepatan. Masuk akal untuk zaman itu. Tapi sekarang kan udah nggak relevan masalah itu. Nah, itu dia. Kita mewarisi solusi untuk masalah yang udah nggak ada lagi, terjebak sama warisan masa lalu. Keterikatan sama warisan masa lalu ini sering banget muncul dalam cara kita kerja atau ambil keputusan. Ada bahaya laten di sini, kayak yang disorot Jeff Bezos yang dikutip Farol. Kita mesti hati-hati jangan sampai proses itu sendiri jadi tujuan. Maksudnya gimana tuh? Ya, kita ngelakuin sesuatu cuma karena prosedurnya begitu. Bukan karena itu cara paling efektif buat capai hasil. Kita jadi kayak robot, terjebak dalam rutinitas, nggak mikir lagi kenapanya. Oke, jadi terjebak proses. Selain itu, ada kecenderungan lain nggak sih yang menghambat kita berpikir pakai prinsip pertama ini?
Ada banget, yaitu kecenderungan kita buat niru orang lain, ikut-ikutan gitu. Apalagi kalau kita lagi nggak yakin harus gimana. Oh, kayak ikut arus aja gitu ya? Betul, ini semacam jalan pintas mental, tapi bisa bahaya. Farol ngingetin kita sama ucapannya Warren Buffett. 5 kata paling berbahaya dalam bisnis adalah, semua orang juga begitu. Iya juga ya. Perilaku ikut-ikutan ini kan ngegiring semua orang ke tengah kerumunan, jadi semua bersaing di tempat yang sama persis. Padahal justru di pinggiran, di area yang belum banyak dijelajahi, persaingannya jauh lebih sedikit. Potensi inovasi sejatinya lebih besar di sana. Tapi kita takut beda ya biasanya. Nah, itu dia. Kita takut beda, padahal beda itu bisa jadi kekuatan super kita. Oke. Jadi kita udah lihat nih berbagai jebakan berpikir, terikat tradisi, asumsi nggak kelihatan, ikut-ikutan. Sekarang pertanyaannya, gimana cara keluar dari situ? Apa sebenarnya inti dari penalaran prinsip pertama ini yang bikin dia jadi semacam antivirus buat jebakan-jebakan tadi? Intinya itu sebuah proses pembongkaran mental. Coba bayangin Anda punya bangunan, bisa masalah, sistem, atau ide. Terus Anda bongkar habis bangunan itu sampai ke batu bata penyusun paling dasar. Sampai ke fondasi fundamentalnya. Al, maksudnya gimana? Ya, kebenaran-kebenaran inti yang udah nggak bisa disangkal atau disederhanain lagi. Mirip cara seorang fisikawan mandang alam semesta. Mereka kan nggak mulai dari analogi yang rumit, tapi dari hukum-hukum dasar fisika. Ah, oke. Nah, dalam proses ini, kita harus secara sadar buang semua asumsi bawaan. Semua perbandingan dengan yang udah ada, analogi-analogi itu, semua kata orang atau best practice yang kita terima gitu aja. Sampai yang tersisa cuma esensi paling murni dari masalah itu. Jadi, ini bukan soal nyari solusi yang mirip sama yang udah ada ya, tapi lebih kebangun solusi baru dari nol, dari pemahaman fundamental, gitu. Tepat sekali. Dan seringkali nih, wawasan terbesarnya justru tersembunyi di depan mata. Banyak orang nggak lihat karena mereka terlalu terbiasa pakai kacamata asumsi mereka sendiri. Tersembunyi di depan mata. Iya, filsuf Schopenhauer yang juga dikutip Farol, ngebedain bakat sama jenius itu cantik banget. Bakat mengenai target yang tidak bisa dilihat orang lain, tapi jenius mengenai target yang tidak bisa dilihat orang lain. Nah, prinsip pertama ini bantu kita ngelihat target yang tak terlihat itu. Wah, dalam juga ya. Dengan pendekatan ini, Anda berhenti jadi sekedar peniru. Farol pakai analogi band cover yang cuma mainin lagu orang lain walaupun bagus. Dengan prinsip pertama, Anda bertransformasi jadi seniman original yang ciptain karya baru. Jadi pencipta, bukan peniru? Iya, menggunakan istilah dari James Cars yang dibahas di buku ini, Anda beralih dari pemain terbatas atau finite player yang tujuannya menang dalam aturan yang ada, menjadi pemain tak terbatas atau infinite player, yang tujuannya adalah ngelanjutin permainan itu sendiri, bahkan kalau itu artinya harus ngubah aturan mainnya. Nah, ini nyambung lagi nih ke cerita Elon Musk dan SpaceX tadi. Contoh ini emang sering banget diulang, tapi kuat banget sih. Gimana persisnya Musk membongkar industri roket yang udah mapan, mahal, dan kompleks banget itu, pakai prinsip pertama? Nah, disinilah letak kejeniusan pendekatan Musk yang didasari prinsip pertama. Dia itu nggak terima gitu aja label harga roket yang disodorin industri. Puluhan sampai ratusan juta dolar kan per peluncuran. Iya, mahal banget. Dia nggak tanya, gimana cara bikin roket yang 10% lebih murah dari yang ada? Bukan itu pertanyaannya. Dia mulai dari pertanyaan paling dasar. Roket itu sebenarnya terbuat dari apa? Oh, bukan gimana roket dibuat, tapi terbuat dari apa? Fokusnya beda ya? Persis, itu dia kuncinya. Jawaban fundamentalnya apa? Ya, dari material kayak paduan aluminium kelas kedirgantaraan, titanium, tembaga, serat karbon, gitu kan? Iya, materi-material dasar. Terus pertanyaan logis berikutnya, berapa harga material-material dasar ini kalau kita beli langsung di pasar komoditas? Dan jawabannya, wah mengejutkan. Total biaya semua material itu ternyata cuma sekitar 2% dari harga jual roket komersial pada umumnya. Serius? Cuman 2%? Iya, 2%. Ini dia kebenaran fundamental yang dia ungkap. Jadi gap harga 98% itu bukan datang dari mahalnya bahan baku, tapi dari proses manufaktur yang rumit, overhead yang gede, dan terutama tumpukan asumsi industri yang udah ngakar puluhan tahun tentang gimana seharusnya roket dibuat. Wow, 2% itu benar-benar angka yang bikin melek sih.
Nah, dari pemahaman fundamental itu, langkah SpaceX selanjutnya apa dong? Dari fondasi itu, mereka bangun lagi konsep roket dari nol. Mereka berani mempertanyakan semua aturan main yang ada di industri itu. Semua aturan. Contohnya? Misalnya, kenapa komponen harus selalu baru? Mereka pakai komponen bekas yang udah teruji kualitasnya kalau memang memungkinkan dan aman. Terus, kenapa harus pakai teknologi khusus luar angkasa yang super mahal? Mereka pinjam teknologi dari industri lain yang jauh lebih murah tapi andal. Pinjam teknologi. Kayak gimana tuh? Contohnya nih ya, mereka pakai kait pintu toilet pesawat buat pegangan palka, pakai sabuk pengaman mobil balap buat harness kursi astronot, bahkan pakai komputer sekelas ATM seharga $5.000 buat gantiin komputer antariksa yang harganya bisa $1 juta. Ah, pakai komputer ATM buat keluar angkasa? Kedengarannya hampir nekat ya? Mungkin kedengeran nekat buat pemain lama ya, tapi buat SpaceX itu logis. Karena mereka udah uji dan validasi kalau komponen itu memenuhi standar keandalan yang dibutuhin. Mereka nggak terikat dogma harus pakai yang paling mahal. Oke, masih kakal kalau gitu. Mereka juga nyederhanain desain secara radikal. Contoh paling terkenal itu desain mesin roket mereka. Industri kan umumnya pakai desain shower head yang kompleks, banyak injektor kecil gitu. Nah, SpaceX ngembangin desain pintle yang lebih simple, cuma satu injektor utama. Lebih simpel terus gimana? Ternyata desain ini bukan cuma lebih murah diproduksi, tapi juga lebih andal. Intinya, mereka pangkas kompleksitas dimanapun memungkinkan. Jadi, kunci suksesnya itu bukan cuma soal material murah ya, tapi lebih ke keberanian mempertanyakan kenapa harus begini di setiap langkahnya. Tepat. Mereka nuntut bukti saat ini yang dukung sebuah aturan atau praktek. Bukan cuma alasan historis atau ya memang udah dari dulu begini. Mereka nggak takut melanggar aturan-aturan tak terlihat yang dianggap sakral sama industri. Mereka bikin aturan sendiri berdasarkan fisika dan ekonomi ya. Betul, mereka bangun roket berdasarkan fisika dan ekonomi fundamental, bukan berdasarkan tradisi industri. Hasilnya, ya kita lihat sendiri, mereka mendisrupsi total industri peluncuran antariksa. Intinya, jangan terima harga jadi, bongkar biayanya sampai ke bahan dasar, terus pertanyakan setiap asumsi prosesnya. Contoh SpaceX ini emang dahsyat banget sih buat dunia teknologi sama bisnis. Tapi mungkin ada yang dengerin ini terus mikir, oke, itu kan buat Elon Musk ya, buat bangun roket. Kalau buat saya, buat kehidupan sehari-hari, gimana caranya? Nah, buku ini ngasih ide menarik. Salah satu cara nerapin prinsip pertama pada diri sendiri adalah dengan berani mempertaruhkan signifikansi diri. Maksudnya gimana tuh ya? Ini konsep yang dalam sih, artinya kita berani mempertanyakan bahkan ngelepasin identitas atau kesuksesan yang udah kita raih. Demi apa? Demi pertumbuhan atau eksplorasi baru. Berani lepasin sukses yang udah ada. Berat dong. Berat. Contoh yang bagus dari Farrell itu komedi legendaris Steve Martin. Di awal karirnya formula komedi itu kan baku banget ya. Ada setup cerita, terus diakhiri punchline yang bikin penonton ketawa ngakak. Itu aturan mainnya. Iya, semua komedian ngejar punchline yang pecah. Betul. Tapi Martin, dengan semangat prinsip pertama, mulai nanya, haruskah komedi selalu pakai punchline? Apa sih esensi dasar dari komedi? Mungkin bukan cuma ledakan tawa, tapi soal bangun dan mainin tensi. Oh, dia bongkar asumsi dasar komedinya ya? Iya, dia mulai eksperimen. Gimana kalau tensi komedi terus dibangun, tapi nggak pernah dilepasin pakai punchline yang jelas? Dia coba rutin-rutin aneh, misalnya aksi nose on microphone. Dia cuma jalan ke mikrofon, nempelin hidungnya sebentar, terus bilang, terima kasih, udah gitu pergi. Penontonnya gimana reaksinya? Pasti bingung ya? Awalnya dicemooh, dianggap aneh, gak lucu, bukan komedi. Tapi Martin persisten. Dia bongkar asumsi dasar tentang apa itu komedi dan bangun gayanya sendiri dari nol. Pendekatan prinsip pertamanya ini akhirnya ngerevolusi lanskap komedi dan bikin dia jadi bintang besar. Keren banget perjuangannya. Tapi yang lebih menarik lagi nih, pas dia udah di puncak karir sebagai komedian stand-up paling sukses, dia berani ninggalin itu semua. Dia mempertaruhkan signifikansinya sebagai raja komedi panggung buat ngejar hal baru. Ninggalin panggung komedi, terus ngapain? Dia jadi aktor serius, penulis skenario, novelis, bahkan musisi banjo yang menang Grammy. Dia nggak mau kejebak sama label komedian yang udah melekat banget ke dia. Wah, ini poin yang kuat banget sih. Artinya, cerita yang kita bangun tentang diri kita sendiri kayak saya seorang profesi, saya orangnya sifat tertentu,
saya sukses karena cara lama, itu bisa jadi penjara ya, kalau kita nggak berani mempertanyakannya. Betul banget. Kita takut kehilangan identitas yang udah nyaman itu. Jadi kayak takut mulai dari nol lagi gitu ya. Iya, penulis Anais Nin yang juga dikutip Farol bilang sesuatu yang relevan. Untuk bisa berevolusi, kita harus bersedia ngelepasin kulit lama kita, identitas lama kita secara berkala. Nerapin prinsip pertama pada diri sendiri itu artinya berani nanya, siapa saya sebenarnya di level paling fundamental? Di luar semua label, peran, dan cerita yang udah saya atau orang lain bangun tentang saya. Apa inti nilai atau tujuan saya kalau semua atribut eksternal ini dilepas? Pertanyaan yang butuh keberanian ya buat dijawab jujur. Banget intinya. Berani pertanyakan aturan fundamental di bidang Anda, bahkan kalau itu berarti nantang ekspektasi audiens atau mempertaruhkan kesuksesan yang udah ada. Kayak Steve Martin tadi. Oke, jadi selain refleksi diri yang mendalam, ada strategi yang lebih konkret nggak? Yang lebih taktikal gitu yang bisa kita pakai buat ngelatih otot prinsip pertama ini. Bab ini nawarin 2 alat bantu praktis. Pertama, ide yang kedengarannya agak radikal nih. Latihan bunuh perusahaan atau kill the company. Ya, ini bukan ajakan harfiah buat ngebunuh perusahaan ya. Tapi sebuah latihan berpikir yang kuat banget buat keluar dari bias internal kita. Latihan berpikir, gimana maksudnya? Contoh paling ekstrim yang disebut Farrell itu restoran Alinea di Chicago. Pas mereka lagi di puncak jaya, dapat 3 bintang Michelin, mereka justru sengaja nutup restoran, bongkar total interiornya, terus bangun ulang semuanya dari nol. Wah, kenapa gitu? Lagi sukses kok malah dibongkar? Tujuannya biar maksa diri mereka buat nggak terlena sama sukses masa lalu, biar terus inovasi dari fondasi. Semacam riset paksa gitu. Oke, riset paksa. Tapi nggak harus bongkar beneran kan? Nggak harus. Ini bisa diterapin sebagai latihan mental. Contohnya di perusahaan farmasi Merck. CEO Kenneth Fraser pernah minta para eksekutif puncaknya buat sejenak beralih peran. Jadi mereka diminta pura-pura jadi pesaing utama Merck. Pura-pura jadi musuh. Iya. Terus mereka disuruh rancang strategi paling jitu buat ngancurin Merck dari luar. Udah selesai, mereka balik jadi diri sendiri, terus diminta rancang strategi pertahanan buat ngadepin serangan hipotetis yang baru aja mereka rancang sendiri. Wah, keren juga ya. Jadi bisa lihat kelemahan dari luar. Persis. Latihan ini maksa mereka lihat kelemahan dari sudut pandang eksternal. Ini mirip teknik red teaming di militer kan? Bikin tim musuh buat uji pertahanan sendiri. Iya, red teaming. Amazon juga terkenal ngelakuin ini pas ngembangin Kindle. Mereka bentuk tim yang tugasnya seolah-olah pengen bunuh bisnis buku fisik Amazon sendiri, yang waktu itu jadi sumber pendapatan utama mereka. Biar mereka yang disrupsi diri sendiri duluan ya, sebelum didisrupsi orang lain. Tepat. Dengan gitu, mereka bisa antisipasi disrupsi dan bahkan mimpin disrupsinya. Penulis buku ini, Ozan Farol, bahkan nerapin ini di kelas hukumnya. Dia minta mahasiswa peran jadi diktator yang pengen hancurin demokrasi Amerika. Tujuannya, buat nemulin titik-titik lemah fundamental dalam sistem. Baru setelah itu, mereka mikir cara perkuat titik lemah itu. Jadi, latihan membunuh ini sebenarnya cara ekstrim buat nerapin prinsip pertama ya. Lihat sistem kita dari luar, tanpa asumsi internal, terus temukan kerentanan fundamentalnya. Betul. Pertanyaan penting yang muncul dari sini buat kita renungin nih. Kalau Anda diminta jadi pesaing terkuat Anda, strategi apa yang bakal Anda pakai buat membunuh bisnis atau karir Anda saat ini? Kelemahan fundamental apa yang mungkin Anda lihat dari luar yang nggak kelihatan dari dalam? Latihan ini kayaknya bisa buka perspektif baru banget ya. Memang itu tujuannya. Maksa kita keluar dari kerangka berpikir apa yang udah kita lakuin, jadi apa yang seharusnya kita lakuin buat bertahan atau menang. Oke, itu strategi pertama, bunuh perusahaan. Strategi praktis kedua yang dibahas adalah sesuatu yang mungkin lebih familiar. Pisau Occam atau Occam's Razor. Prinsip tentang kekuatan kesederhanaan. Ah iya, pisau Occam. Ini pada dasarnya prinsip heuristik ya. Kalau ada beberapa penjelasan atau solusi yang mungkin buat suatu masalah, pilihlah yang paling sederhana, yang butuh asumsi paling sedikit. Kayak cerita pena NASA versus pensil Soviet itu ya. Nah, itu dia. Ingat cerita itu kan? Yang katanya NASA habis jutaan dolar bikin pena antariksa biar bisa nulis di gravitasi nol, sementara kosmonot Soviet cerdik cukup pakai pensil. Iya, populer banget cerita itu.
Walaupun ternyata cuma mitos ya. Betul, ternyata cuma mitos, urban legend. Katanya pensil itu bahaya di luar angkasa karena serpihan grafitnya bisa melayang, terus masuk ke peralatan elektronik atau mata astronot. Faktanya, dua-duanya awalnya pakai pensil. Terus NASA memang ngembangin pena khusus namanya Fisher Space Pen, yang kemudian juga dipakai Soviet karena lebih aman dan praktis. Oh gitu toh cerita aslinya. Iya, tapi poin moral dari mitos itu tetap relevan. Jangan bikin sesuatu jadi lebih rumit dari yang seharusnya. Albert Einstein, yang juga dikutip Farol, ngerumusinya bagus banget. Buatlah segala sesuatu sesederhana mungkin, tetapi tidak lebih sederhana. Jangan terlalu sederhana juga sampai salah ya. Nah, itu dia. Tapi tidak lebih sederhana, ada batasnya. SpaceX lagi-lagi jadi contoh bagus ya soal kesederhanaan ini. Sangat bagus. Desain roket Falcon 9 mereka, kalau dibandingin sama roket-roket lain di masanya, itu tergolong relatif sederhana. Cuma 2 tahap utama, diameter badan roketnya sama dari bawah ke atas, pakai mesin dan material yang mirip di kedua tahap. Terus untungnya apa desain simple gitu? Ini bikin produksinya lebih efisien, kayak jalur perakitan mobil. Bukan proyek custom yang super rumit tiap kali bikin. Bahkan cara ngerakitnya pun disederhanain. Dilakuin secara horizontal di hanggar biasa, bukan di menara peluncuran vertikal raksasa yang mahal kayak tradisi lama. Simple tapi efektif. Ada contoh lain dari buku ini soal kekuatan simplifikasi? Ada contoh menarik dari Axion Systems. Ini startup yang didiriin sama Natalia Bailey. Mereka nantang asumsi kalau mesin pendorong buat satelit kecil atau CubeSat itu harus rumit dan pakai bahan bakar kimia berbahaya. Terus mereka bikin apa? Mereka balik lagi ke prinsip pertama fisika, propulsi listrik. Terus mereka ngembangin sistem pendorong ionik yang kecil banget, efisien, dan pakai bahan bakar berupa garam cair yang aman dan stabil. Wah, garam cair aman dong ya? Aman banget. Desain mereka jadi nyederhanain banyak hal. Lebih aman, lebih gampang ditanganin, dan bikin desain satelitnya bisa lebih ringkas. Kesederhanaan di sini benar-benar buka pintu inovasi. Tapi ada peringatan juga ya soal kesederhanaan ini. Jangan sampai kebablasan katanya. Tentu, seperti diingetin di buku ini, mencapai kesederhanaan itu seringkali justru sulit. Ada kutipan terkenal yang sering diatribusiin ke banyak penulis. Maaf surat ini panjang, saya tidak punya waktu untuk menulis yang lebih pendek. Iya, bikin ringkas itu susah. Bikin sesuatu jadi ringkas dan esensial itu butuh pemikiran mendalam. Butuh usaha ekstra buat buang yang nggak perlu. Dan bahaya lainnya adalah penyederhanaan yang berlebihan atau oversimplification. Sampai-sampai jadi salah atau kehilangan nuansa penting. Jangan sampai terlalu sederhana malah jadi salah ya. Betul, ada kutipan dari H.L. Mencken tentang bahaya solusi yang rapih, masuk akal, dan salah. Terus, filsuf Alfred North Whitehead juga nyaranin, carilah kesederhanaan dan curigailah. Artinya, kita harus kritis juga sama kesederhanaan itu sendiri. Apakah ini beneran esensi, atau kita cuma buang bagian penting? Oke, jadi tantangan buat kita itu nemuin titik keseimbangan itu ya. Pertanyaan reflektifnya mungkin gini, di area mana dalam hidup atau pekerjaan Anda saat ini ada kerumitan yang sebenarnya nggak perlu? Bagian mana yang bisa dipangkas, disederhanain, sampai ke intinya, tanpa kehilangan esensi fungsinya? Persis. Ini proses iteratif. Terus-menerus nanya, bisa nggak ini dibikin lebih simpel? Ada langkah atau fitur yang bisa dihilangin tanpa ngurangi nilai inti? Oke, kita udah bahas banyak banget nih ya, mulai dari hambatan berpikir, definisi prinsip pertama, contoh-contoh kerennya di SpaceX dan Steve Martin, sampai strategi praktis kayak bunih perusahaan dan pisau Occam. Kalau kita tarik benang merahnya nih, apa sih makna besar dari semua ini? Makna besarnya itu penalaran prinsip pertama ini bukan sekedar teknik biasa, tapi lebih ke sebuah filosofi berpikir yang bisa dibilang radikal. Ini tentang punya keberanian intelektual buat bongkar habis masalah, ide, atau sistem apapun. Bongkar sampai ke fondasi kebenarannya yang paling dasar. Bongkar sampai dasar terus bangun lagi ya? Iya, dari fondasi itulah kita bangun kembali pemahaman atau solusi baru. Sambil secara aktif dan tanpa henti nantang asumsi-asumsi lama, tradisi, dan dogma, pokoknya memang sudah begini.
Ini soal ganti pertanyaan apa yang biasa dilakuin orang lain dengan apa yang benar secara fundamental. Dan kalau kita lihat dampaknya, ini bukan cuma teori di awang-awang ya. Sama sekali bukan. Kalau kita hubungin ini ke gambaran yang lebih luas, kekuatan transformatif dari metode berpikir ini luar biasa nyata. Kita lihat sendiri kan gimana dia jadi mesin penggerak di balik inovasi-inovasi paling revolusioner di berbagai bidang. Teknologi, bisnis, seni. Iya, teknologi luar angkasa dengan SpaceX, cara kita belanja dengan Amazon, bahkan seni dan hiburan lewat orang kayak Steve Martin tadi. Dan, seperti yang kita bahas, ini juga berlaku buat pertumbuhan pribadi kita, buat berani definisiin ulang diri kita sendiri. Jadi ini pergeseran fundamental ya. Betul, dari pola pikir niru atau copying, jadi pola pikir mencipta atau creating dari dasar, itu kuncinya. Nah, sebagai penutup diskusi kita kali ini, mungkin ada satu pemikiran terakhir nih untuk Anda bawa pulang dan renungan. Tadi kan kita dengar cerita luar biasa ya, gimana lebar rel kereta api peninggalan Romawi kuno, sebuah keputusan desain ribuan tahun lalu, itu secara tak langsung ikut nentuin batasan desain salah satu mesin paling canggih abad ke-20, yaitu booster pesawat ulang-alik. Gila sih itu. Iya kan? Nah, coba deh luangkan waktu sejenak buat mikir. Rel kereta Romawi apa saja yang mungkin ada dalam hidup atau pekerjaan Anda saat ini? Aturan tak terlihat apa, asumsi usang apa, warisan masa lalu apa yang tanpa Anda sadari mungkin lagi ngebatasin langkah Anda, lagi nahan potensi Anda saat ini. Pertanyaan bagus tuh. Menemukannya itu adalah langkah pertama buat mulai membongkarnya. Setuju? Think like a rocket scientist. Kalau Anda tertarik untuk menggali lebih jauh lagi strategi-strategi berpikir lainnya dari buku ini, penulis menyediakan sumber tambahan di situsnya ozanvarol.com/rocket. Sampai jumpa di penelusuran kita berikutnya.